Hai guys, kami dari PIC Lipo Office Tower. Gereja ini adalah gereja yang dipersiapkan untuk lintas generasi. Dari usia muda, senior, semuanya akan bergabung menjadi satu. Silakan untuk masuk ke tayangan berikutnya dari firman Tuhan. Bapak Ibu semua bisa belajar untuk sesuatu dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, terima kasih tim musik. Pagi hari ini saya akan lanjutkan. Tema yang diberikan adalah pertukaran besar atau the great exchange. Kita sudah mendengar minggu-minggu lalu tentang the way of the cross, jalan salib. Kemenangan bagi orang Kristen itu tidak dicapai bukan dengan apa? Bukan dengan kita menjadi semakin hebat. Bukan kita menjadi semakin kuat. Bukan kita menjadi semakin pintar. Bukan kita menjadi semakin kaya. Nggak ada rumus Kristen begitu. Ya. Tuhan Yesus bilang apa di Yohanes pasal 10 ayat 10? Aku datang supaya kamu memiliki apa? Hidup. Hidup yang berlimpah. Bukan ngomong cien. Ya, bukan ngomong cien. Bukan ngomong lui. Tapi ngomong apa? Hidup dalam kualitas keilahian. Bapak Ibu bisa cek itu kata perissos itu apa artinya. Nih, Pengkhotbah 9 ayat 11 lagi pula aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Ya, bukan untuk yang cepat. Dan pertempuran bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan penghargaan bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kita semua lewatin waktu, Bapak Ibu. Kita semua mengalami jatuh bangun pasang surut. Maka dari itu kita tidak boleh membanggakan apapun pencapaian kita. Untuk kesombongan kita. Kita banggakan salib Kristus. Hari ini kita akan lihat sama-sama bahwa puncak kemenangan. Tadi kan saya bicara tentang jalan salib. Kira-kira puncak dari kemenangan kita itu apa? Gak heran dan gak bukan adalah salib itu sendiri. Makanya orang Kristen kalau mau menang harus disalib. Bukan karena jalannya pelan ya Bapak Ibu nanti disalib, bukan begitu. Tapi disalib mematikan daging. Itu adalah syarat kemenangan yang gak biasanya menurut firman Tuhan. Orang di saat dunia bilang, wah kalau mau menang harus, apa lagu Hokkien ya style ya, ai piazza iya ya. Kalau mau menang harus berjuang, ada yang ngerti ai piazza iya. Kalau lagu di weddingan orang itu suka nyanyi tuh orang. Buat saya lagu itu kurang alkitabiah katanya. Masa 30% dari Tuhan 70% keringat sendiri katanya begitu. Wah tuh itu repot gitu ya. Ya udahlah biarin orang mau nyanyi apa. Tapi ya firman Tuhan bilang bahwa kemenangan hidup kita. Kita melalui hidup kita bisa menggapai sesuatu. Kita bisa menggapai tujuan hidup kita yaitu kesempurnaan dalam kualitas ilahi. Hanya lewat salib. Nah kita mau belajar sama-sama, by the way ini ada teksnya ya. Kalau Bapak Ibu mau scan nanti ada format khotbah yang utuh gitu ya, yang lengkap. Apa sih yang sebenarnya Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib? Ya, saya mau bahas beberapa hal di sini bahwa kuasa salib Kristus itu menyebabkan pertukaran besar. Kita ada transaksi dari Allah Bapa. Kenapa? Karena kita berdosa dan kita sama sekali nggak bisa tutup hutang itu. Kekristenan bukan seperti ini. Saya berdosa, saya -3 hidup saya, ya mundur 3. Tapi besok saya bantuin nenek-nenek nyebrang ke seberang, saya dapat +3. 0 itu Bapak Ibu. Ya, kekristenan bukan hitung-hitungan, bukan matematis. Ya, Bapak Ibu memberikan kepada orang miskin itu harus. Ya, itu buah pertobatan kita. Tapi kekristenan, keselamatan tidak matematis. Ya, tidak bisa dihitung. Karena Yesus sudah lakukan transaksi ini. Yang pertama dia sudah lakukan adalah ia menanggung hukuman dosa atas manusia.
Ayatnya 2 Korintus pasal 5 ayat 21 bunyinya demikian. Dia yang tidak mengenal dosa, dia nggak kenal dosa, dia kudus. Ya, telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuh, Yesus yang tidak mengenal dosa, tidak berdosa, tapi dibuatnya menjadi dosa supaya kita semua yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini dibenarkan oleh Allah. Kisahnya udah tahu Bapak Ibu, manusia pertama Adam dan Hawa melanggar kekudusan Tuhan. Kekudusan itu berarti apa? Terpisah, ya. Kekudusan itu bicara satu situasi terpisah, dipisahkan oleh Tuhan untuk satu tujuan tertentu. Nah, dipisahkan untuk tujuan Tuhan waktu itu apa? Bagi Adam dan Hawa, menguasai bumi, perintah Tuhan, ya. Apalagi berkuasa atas segalanya, menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi dia tidak taat, jadinya dia melanggar kekudusan Tuhan. Jadilah dia berdosa. Dan Adam dan Hawa mewakili kita semua. Tanpa kecuali. Ya, karena kita semua ada keturunan daripada Adam dan Hawa. Dan konsekuensi dari dosa adalah apa? Maut. Pertanyaannya, kok Adam dan Hawa katanya habis makan buah itu? Bukan buah apel ya Bapak Ibu, bukan buah apel. Kan gambarannya apel tapi bukan buah apel. Katanya mati, kok masih bisa melahirkan 3 anak? Hawa yang tercatat. Gak mati dong. Bapak Ibu, mati artinya terpisah dari Allah. Tidak ada komunikasi langsung dengan Allah. Mati bukan secara biologis, tapi rohnya tidak lagi punya signal sama Tuhan. Susah signal sama Tuhan. Kok Tuhan gak ngomong ya, padahal karena dosa itu. Jadi dia tidak bisa mendengar, tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah maut dan membuat manusia menjadi terkutuk. Tapi puji Tuhan bahwa firman Tuhan di Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan terkutuklah orang yang tergantung pada tiang kayu. Yesus menjadi terkutuk. Karena dia menggantikan kita yang harusnya terkutuk untuk menjadi kutuk. Waktu saya renungkan ini, kok ada ya yang mau begini? Enggak salah, ada nggak yang mau disalahin kita? Ada nggak? Jujur aja, saya sih nggak mau. Nggak mau, apalagi kalau kita lakukan benar disalahin. Aduh, rasanya gimana ya? Tetapi Tuhan Yesus mau menanggung semua itu, memiliki posisi terhukum cuman karena kasihnya kepada kita. Bapak Ibu, inilah pertukaran besar yang pertama. Ada transaksi yang pertama, itu apa? Di mana tadinya kita harusnya terhukum menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kebenaran Kristus diberikan kepada kita sehingga menjadi kebenaran kita. Next. Slide-nya. Ini ada, saya sengaja nih, Chinese New Year saya pakai bahasa Mandarin. Ada yang bisa baca enggak? Hah? Enggak ada. Ada yang bisa Mandarin di sini? Pak Santoso? Ya. Atau siapa? Ini bicara yi. Artinya righteousness. Ini tradisional Chinese ya. Yi. Itu tersusun elemennya itu adalah yang. Itu adalah domba. Tambah apa? Wow. Oh itu saya. Ya. Maksudnya apa kebenaran? Domba di atas saya. Itulah kebenaran. Percaya gak Bapak Ibu? Huruf Chinese itu banyak elemen-elemen Alkitabnya loh. Dosa, itu cin, segala macam. Itu semua ada cerita Alkitabnya. Lucu juga. Berarti sebenarnya Injil sudah sampai di China udah lama. Sampai karakter-karakter itu ada. Jadi kita dibenarkan karena ada domba di atas kita.
Karena ada korban domba itu di atas kita. Ini ada so, ini ada ke. Ya, wo itu ada so sama ke. So itu tangan ya, ke itu kan pisau, X gitu ya. Itu yang terjadi saat domba itu di atas kita. Kita dibenarkan. Dan ia menukar kita dari yang harusnya berdosa menanggung hukuman dosa menjadi orang yang dibenarkan. Yang kedua, salib Kristus di atas salib Tuhan Yesus mendemonstrasikan kasih Allah. Ya. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Bayangkan kalau peristiwa Natal, Yesus lahir, tapi udah tahu tujuannya adalah untuk mati. Makanya ada satu lagu Natal yang sedih. Yang bukan sedih lah, yang lebih minor gitu ya. Yang tuts hitamnya lebih banyak. Seorang anak itu loh. Ya, itu karena apa? Alasan buat Yesus datang ke dunia. Mati buat saudara dan saya. Nah, saya kutip Martin Luther ngomong begini. Ya, ada ininya, ini bahasa Inggrisnya. Cuma saya terjemahkan secara bebas saja langsung. Bahwa teologi salib ya. Menyatakan bahwa kasih dan murka Allah bukanlah hal yang bertentangan. Jadi di atas salib itu ada kasih Allah dan murka Allah pada saat yang sama. Melainkan hidup berdampingan dan mencapai puncaknya di kayu salib. Di mana Allah menyatakan dirinya dalam wujud yang berlawanan. Menyatakan kemuliaannya dalam kelemahan. Dan belas kasihannya dalam penghakiman. Di salib hal yang paling paradoks terjadi. Murka Allah dan kasih Allah dinyatakan bersama-sama. Salib ada perwujudan tertinggi dari kasih Tuhan. Saat Yesus ditanya, seberapa besar engkau mengasihi? Malaikat berdosa, jatuh, dibuang langsung, gak ada ampun. Kenapa kok Allah pilih kasih? Enggak, karena malaikat sudah melihat, sudah hidup di dalam alam kemuliaan Allah terus-terusan. Ya. Dan manusia yang adalah debu ini begitu dikasihi, kenapa? Karena memiliki gambar dan rupa Allah. Gambar itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Rupa adalah kualitas daripada gambar itu. Saat Yesus tanya seberapa engkau mengasihi manusia, dia jawab apa? Dia rentangkan tangannya dan dia mati buat kita semua. Sebesar ini. Yohanes 3:16 yang sering kita dengar waktu Natal adalah ayat yang menyatakan kasih Tuhan bahwa dia harus mati. Ya, bahwa Bapa rela mengorbankan anaknya untuk kita doang. Manusia yang berdosa. Pertukaran besar yang kedua. Murka Allah yang seharusnya kita terima. Ya, digantikan oleh pengorbanan Kristus yang memuaskan murka Allah. Itu pertukaran besar yang kedua. Apalagi yang ia lakukan di kayu salib? Ia memperdamaikan Allah dengan manusia. Roma pasal 3:25a. Ya, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Ya, saya sudah katakan dosa membuat keterpisahan antara Allah dengan manusia. Inilah juga sebabnya Bapak Ibu, Allah sangat membenci perceraian dalam konteks suami istri. Kenapa? Saya mau katakan seakan-akan Allah itu trauma dengan perpisahan dengan manusia. Waduh, itu sangat dicinta, tapi harus berpisah karena satu hal itu yang disebut dosa. Tuhan benci sekali perceraian. Benci. Ya, sangat benci. Tapi dikatakan Kristus, salib Kristus adalah jembatan penghubung ini. Dari jurang yang sangat besar antara Bapa dengan kita, dikasih jembatan yang namanya salib. Ya. Supaya apa? Supaya ia membawa kembali orang-orang ke dalam hubungan yang benar dengan Bapa.
Waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka melihat Allah itu Bapa yang kejam. Udah gak bisa lihat karena pandangannya kabur. Tuhan Yesus datang untuk mengembalikan relasi ini. Ya. Gambaran Bapa yang rusak dikembalikan oleh Yesus, salib Yesus. Yohanes 19 ayat 30, Tuhan Yesus di kayu salib, dia ngomong sudah selesai. Yesus. Ya. Apa sih artinya sudah selesai? Yes, karya pengorbanan Yesus sudah selesai. Tapi lebih dari itu, Yesus tuh ngomong pakai bahasa Aram ya Bapak Ibu, bahasa Ibrani. Dia ngomong kata nishlam. Kita kan dengarnya sukanya tetelestai. Ya, apa bahasa Yunani itu ya. Tapi Yesus ngomong kan bahasanya bahasa Ibrani, Aram. Nishlam, akar kata shalom. Dan bentuknya pasif. Artinya waktu Yesus merentangkan tangannya, dia berkata sudah diperdamaikan. Kita dan Bapa sudah diperdamaikan. Pertukaran besar yang ketiga. Dari kita yang dulu jauh di seberang sana, berkat karya salib, kita sudah menjadi dekat. Jauh menjadi dekat. Puji Tuhan. Selanjutnya apa yang ia lakukan lagi salib? Ia mengalahkan kuasa maut. Waduh. Ya. Dosa itu Bapak Ibu bukan saja efek kepada keterpisahan manusia dengan Tuhan. Tapi dosa maut itu ngefek sampai ke dalam unsur-unsur kita yang paling kecil. DNA kita. Bapak Ibu tahu nggak? Bahwa Adam itu umurnya 900-an. Ya. Paling tua itu tercatat namanya Metusala 969. Tapi sekarang bayangkan umur manusia berapa? Kalau kuat 120. Ada yang 120 sekarang? Jarang sekali hitungan jari. Ya. Karena dosa itu merusak sampai ke DNA manusia. Ada satu protein di dalam manusia namanya telomer. Kalau yang belajar biologi pernah dengar itu. Itu adalah baterainya manusia. Sekarang orang saintis itu ilmuwan orang Jepang atau mana berusaha pakai anti-aging mereverse supaya telomer makin panjang. Belum ada sih. Ya. Kalau keributan bisa di PRP. Bisa pakai HIFU ya namanya ya. Atau apa itu? Perut yang bergelambir bisa diselamatkan. Tapi umur manusia telomer yang makin pendek itu belum ada yang bisa perpanjang. Mau pakai plasenta apa juga itu untuk sementara. Dampak akhirnya adalah manusia mengalami mati secara biologis. Nah, bagaimana kalau kita katakan ini ya. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan sekarang apa yang dinyatakan? Dinyatakan maksudnya maksud dan anugerah, maka saya kasih di dalam kurung itu. Oleh penampakan juru selamat kita Yesus Kristus yang melalui Injil telah apa? Mematahkan apa? Kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, kuasa maut adalah akibat dari dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Bagaimana cara Kristus mengalahkan kuasa maut ini? Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Nah, menarik waktu saya pelajari kata memusnahkan itu adalah katargeo. Artinya membuat jadi tidak berdaya kuasanya, artinya mengabolisi. Siapa yang tahu arti kata abolisi? Abolisi itu adalah hak prerogatif presiden untuk menghentikan tuntutan pidana dan membatalkan proses hukum terhadap seseorang. Jadi waktu itu bersalah, terdakwa, tapi presiden dengan pertimbangannya di stop. Iblis waktu itu hakim tidak boleh, jaksa menuntut lagi. Sama dengan hal itu, iblis mendakwa kita siang dan malam, tapi oleh Tuhan stop. Nggak boleh dituntut lagi. Batal. Kenapa? Karena ada transaksi dari Tuhan. Kematian Yesus Kristus. Ia memusnahkan. Ia mengabolisi tuntutan hukum daripada iblis. Pertukaran besar yang keempat.
Yang tadinya kita mengalami maut, sekarang kita mengalami hidup. Artinya apa? Kita punya hubungan kembali dengan Bapa setiap saat. Ya, Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpah. Ingat ya, bukan bicara money, bukan bicara kepintaran, tapi supaya hidup kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Dia. Alasan yang terakhir, apa yang Yesus lakukan di kayu salib bukan alasannya. Ya, karena Ia menebus dan mengampuni kita. Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka dan takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ini kan aroma Chinese New Year nih. Ini budaya Cina, ada yang tahu istilah kue pang enggak? Diambil jadi anak. Ya, diambil jadi anak. Ada yang oleh orang hidup, tapi ada yang dikuepang oleh raja neraka loh. Bener-bener. Yang background itu pasti tahu lah. Ya, dikuepang diambil anak oleh raja neraka. Happy lagi, aduh gue sih takut gitu ya. Kalau nggak balik gimana gitu kan. Tapi ini firman Tuhan katakan kita diterima jadi anak, kita dikuepang sama Tuhan. Nah, kata menebus ini ya, exagorazo artinya dibeli kembali dari pasar budak. Maka itu kayak setan tuh auction gitu. Ini budak ini kita tuh. Ada itu ya, yang berdiri itu. Kristus membeli kita dari pasar budak. Ia menebus dengan darahnya sendiri. Ini yang terjadi. Jadi jangan main-main sama hidup kita Bapak Ibu. Ya. Karena kita udah dibeli. Lunas, tuntas. Nislam tetelestai, sudah selesai. Nah penebusan itu apa? Saya ambil dari Bapak Gereja, Gregorius Nazianze ngomong begini. Ini ada proses penebusan selanjutnya. Penebusan itu apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka menundukkan diri pada perbudakan iblis. Kita tuh budak dulu. Budak itu beda sama ART. ART dikasih makan. Ya, ART dikasih makan kalau lapar ya kita beliin makanan kan, kita siapin makan memang kita udah sediakan. Budak itu kalau yang punya tuannya nggak mau kasih makan, sebodoh amat. Namanya budak, itu budak. Ya, kita ditundukkan pada perbudakan iblis. Karena kita udah menundukkan diri, kita menundukkan diri pada perbudakan iblis, iblis punya kayak hak. Ya, atas kita, bukan karena Allah yang memberikan hak itu, bukan. Tapi kita yang menyerahkan diri kita sendiri pada perbudakan itu. Maka jangan pernah bilang Allah mengirim, kalau kita nggak taat mengirim kita ke neraka. Enggak, kita yang membawa diri kita sendiri ke neraka. Di dalam kasihnya Allah memilih kita, ya memilih untuk membebaskan manusia. Jalannya adalah penebusan, dibeli dari pasar budak itu. Yang terakhir, kemanusiaan Kristus. Dalam hal ini manusia ada tubuh dan darah, itu darah Kristus menjadi harga tebusan yang dipersembahkan untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan iblis. Jangan bangga karena dulu kita budak. Ya, banggalah karena salib Kristus itu. Manusia yang berdosa dibeli kembali oleh Tuhan dari perbudakan iblis. Inilah pertukaran besar yang kelima. Manusia yang tadinya diperbudak dan terikat oleh kuasa iblis menjadi orang merdeka. Selanjutnya saya memberikan rangkuman saja di sini. Apa saja ya pertukaran besar itu. Ini kok ayatnya nggak keluar ya? Ayatnya sih yang tadi juga ya. Dari bersalah dibenarkan, dari dimurkai menjadi dikasihi. Dari jauh, tadinya jauh jadi dekat, dari maut menjadi hidup, dari terikat menjadi merdeka. Kita udah belajar, kita udah mendengar karya salib itu. Kita mesti apa sekarang? Kita mesti apa? Duduk-duduk kah?
Jawabannya sih sebenarnya simple, satu ayat yang Bapak Ibu sudah sering dengar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hati, jiwa, akal budi, semuanya, seluruh keseluruhan hidup kita, kasihi Tuhan. Implementasinya yang gampang-gampang susah. Susah ya. Saya jabarkan di slide yang terakhir. Ya, ada seorang namanya Bernard Claire Fawkes ya. Ini bapak gereja di tahun 1200-an. Jadi kalau yang ikut kita ada grup BRC namanya Bible Reading Club. Kita lagi baca namanya kitab Kidung Agung. Ya. Tapi hari ini kita udah baca Lamentation, Ratapan ya. Jadi 2 hari lalu masih kitab Kidung Agung. Itu kok kitab itu isinya romantis banget gitu ya. Tapi sesungguhnya itu bicara kasih Tuhan kepada manusia. Nah, Bernard Claire Fawkes itu menulis satu buku tentang penafsiran Kidung Agung. Bukunya namanya On Loving God. Jadi ada 4 tingkat kasih secara progresif. Yang pertama, mengasihi diri sendiri demi diri sendiri. Self love. Awal-awal begitu. Ya, bukan berarti nggak boleh katanya. Ya kalau kita perawatan diri, self love juga jangan-jangan ya kan. Hifu, yang tadi saya bilang kalau perut menggelambir begitu. Tapi itu baru awal. Karena manusia penuh kedagingan. Mengasihi diri sendiri demi diri sendiri. Tingkatan yang kedua, self-interested love. Mengasihi Tuhan demi diri sendiri. Tuhan itu dinilai karena apa? Karena berkat-berkat yang ia sediakan. Ya, karena kita diberkati ini, kita diberkati itu. Jadi saya mengasihi Tuhan. Karena pada dasarnya manusia nggak bisa bertahan sendiri. Gitu ya. Yang ketiga, mengasihi Tuhan demi Tuhan. Selfless love. Ya, apa itu selfless? Melalui pengalaman kita, experience kita bersama dengan Tuhan, manusia mulai mengasihi Tuhan demi Tuhan. Dan bukan untuk keuntungan pribadinya. Di mana hal itu adalah suatu keadaan penuh ucapan syukur. Dan pengharapan yang mendalam atas kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Bersyukur atas segala sesuatu yang kita miliki pada saat ini. Dengan segala keberadaan kita. Mengasihi Tuhan demi Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, yang paling tinggi. Ya, disebut union with God. Mengasihi diri sendiri demi Tuhan. Tidak ada diri sendiri. Maksudnya di tingkat ini kehendak seseorang selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saya disakiti. Bukan perasaan saya lagi yang penting. Tapi perasaan Tuhan. Karena saat saya disakiti, Tuhan pun disakiti. Tapi Tuhan, saya gak mau pusingin perasaan saya. Biar pasangan Tuhan aja deh. Yang penting Tuhan disenangkan. Saya dijahatin orang, saya gak bales. Saya sakit Tuhan. Tapi Tuhan, lihat anakku engkau setia sama aku. Ya, itu namanya mengasihi diri sendiri hanya demi Tuhan. Hasilnya adalah persatuan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Puncaknya di surga persatuan kekal dengan Tuhan. Bapak Ibu, di mana sih kita sekarang? Posisi mana, tingkat mana? Itu Bapak Ibu yang bisa jawab sendiri. Ya, Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Tapi kita mau berprogresif menjadi semakin baik. Tingkatan ini kita mau semakin naik. Saya mau ajak Bapak Ibu, yuk mari kita berproses sama-sama. Sampai kehendak kita menjadi satu dengan kehendak Bapa. Yuk kita semua, saya yang berdiri di sini bukan berarti lebih hebat, tidak. Kita sama-sama berjuang. Ya lagu ini partnya benar, biasa lagi ya. Kalau mau berjuang menang. Tapi yang 30% gak usah dilihat deh. Gitu ya. Tapi kalau kita mau berjuang, kita mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Saya mau ajak Bapak Ibu berproses sama saya. Ya. Yuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Yuk kita naikkan pujian ini. Hai guys,
Kami mengharapkan apa yang sudah disaksikan berikut ini menjadi pelajaran buat Bapak Ibu sekalian. Terus bertumbuh, terus berkembang, menjadi berkat di PIC Lipo Office Tower. Tuhan Yesus memberkati.